Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial hack lead mikrotik RB750. Seperti ini secara fisiknya ya. Ini bentuk adaptornya dengan keluaran 24 volt DC. Dan ini kabelannya untuk menyambungkan antara komputer dan mikrotiknya. Mari kita reset terlebih dahulu sebelum kita menginstal dan menyeting mikrotik tersebut. Pertama-tama colok tombolnya seperti ini, yang ada di lubang seperti ini, seperti di video ini ya kawan. Lalu masukkan atau colokkan kabel powernya tersebut, tunggu hingga 5 detik sampai 10 detik, jangan sampai lebih ya kawan-kawan. Dan setelah itu lepaskan sebelum 10 detik tersebut dan tunggu lampu indikatornya sampai berkedip dan menyala ya. Setelah lampu indikatornya menyala, mari kita colokkan kabelan dari komputer ke bagian nomor 2 agar nanti kita menyetingnya lebih mudah dan tidak berantakan ya. Mari kita colokkan terlebih dahulu dan tunggu sampai indikator lampunya menyala. Setelah menyala, kita lanjut ke softwarenya Winbox. Kita refresh terlebih dahulu dan masuk pada MAC address, lalu connect. Nah, karena load passwordnya ini belum ada, karena ini baru saja di reset, maka kita masukkan terlebih dahulu new passwordnya. Kita menggunakan new password ya, terserah ya masing-masing. Lalu tekan klik now. Selanjutnya kita masuk ke interface dan merename atau mengganti nama masing-masing soket tertentu, atau ether 1, ether 2, ether 3, ether 4. Ether 4 nya kita ganti nama. Ether 1 kita namai menjadi ether 1 internet, lalu kita apply oke. Yang kedua yaitu ether 2 kita namai menjadi ether 2 komputer. Kita apply oke juga. Yang selanjutnya yaitu untuk kita hotspot, menyambung ke hotspot, ether 3 hotspot, apply oke juga. Nah, untuk ether 4 serta ether 5 kita lewati dulu. Selanjutnya kita masuk ke DHCP client. Lalu kita masukkan ke add
untuk menambah new di HCP client. Di bagian edit default router kita pilih yes, dan selanjutnya yaitu kita apply dan oke. Kita tunggu terlebih dahulu sampai bertuliskan abound. Nah, karena di sini tidak mau keluar aboundnya, kita close saja. Karena terus-terusan seperti ini kita nonaktifkan dari header satunya, kita beralih ke header 5, kita gunakan menjadi dan ganti nama header 5 internet. Lalu kita play dan oke. Selanjutnya kita setting lagi yang tadinya header 1 internet, kita ganti menjadi header 5 internet. Lalu apply dan oke. Nah, setelah ini keluar aboundnya mendapatkan IP secara otomatis. Agar terlihat, kita perbesar terlebih dahulu biar lebih jelas ya. Selanjutnya kita atur DNS-nya di IP, lalu DNS setting. DNS-nya kita menggunakan Google ya. Ketik aja di server yaitu 888 serta scroll ke bawah kita 88 dan 44. Dan allow remote request-nya kita centang serta langsung apply oke. Selanjutnya kita masuk pada IP serta firewall. Nah, kita di firewall masuk pada NAT. Di NAT kita ada tanda plus tambah ya. Lalu kita klik dan di chain kita pilih srcNAT. Selanjutnya di out interface. Nah, di out interface kita di header 5 internet. Selanjutnya kita masuk pada action di atas ya. Bagian action kita pilih masquerade. Nah, kita apply dan oke. Setelah header 5 di out internet, header 5 internet tersebut muncul, kita lanjut ke new terminal. Klik new terminal, kita ketikkan ping google.com. Dan keluar bahwa mikrotik tersebut telah ada internetnya. Lalu ketik ctrl-c. Setelah itu kita close. Kita firewallnya kita close juga.
Selanjutnya yaitu kita mengonlinekan pada jalur ke komputer. Masuk IP addresses. Nah, pada di addresses kita klik tanda plus, lalu interface-nya kita eder dua komputer. IP addressesnya kita samain dengan interface list pada komputer, yaitu kita ketikkan 192.168.1/24. Setelah itu kita apply karena ini udah sama, dan oke. Selanjutnya yaitu kita tambahkan lagi IP pada untuk hotspotnya. Addressnya sama juga seperti yang tadi, yang untuk hotspot ya. Dan interface-nya kita eder 3 hotspot. Setelah keluar networknya, IP networknya kita oke. Selanjutnya kita geser ke pinggir terlebih dahulu ya, agar lebih leluasa kita mengatur-aturnya. Selanjutnya kita atur IP DHCP servernya. Kita masuk ke DHCP server, lalu DHCP setup. Pada DHCP, nah ini kita pilih eder 2 komputer, lalu kita next. DHCP address service-nya sama juga seperti yang tadi ya, pada eder 2 komputer yang tadi. Nah, setelah sama kita next aja. Ini gitu DHCP networknya biarin ya, kita next. Lalu address to give out nya kita ganti, duanya ganti 10 aja ya. Untuk yang belakangnya kita juga ganti 20 karena ini untuk komputer ya, cuma jarak dari 10 sampai 20. Selanjutnya biarkan ininya kita ganti aja DNS servernya, yaitu dengan DNS Google seperti biasa ya. Ketik 8.8.8.8, lalu yang bawahnya kita 8.8.4.4. Nah, setelah itu kita next aja. Nah, lifetime nya ini kita menggunakan yaitu 24 jam aja ya, pakai 24 jam. Kita next lagi. Nah, setelah itu oke. Nah, setelah itu kita sepertinya online ya untuk ke komputer. Kita klik yes aja di komputernya. Lalu selanjutnya kita ganti nama mikrotiknya menjadi nama kita ya, di tool. Lalu bukan di tool ya kayaknya,
kayaknya di sistem di sini nggak ada, setting nggak ada, di season juga nggak ada, dashboard juga nggak ada. Oh iya, di sistem, kayak di sistem identity. Nah, kita klik identity untuk merubah nama mikrotiknya menjadi nama yang sesuai keinginan kita. Saya akan menamainya eh, toko barokah. Setelah itu kita apply, lalu oke. Selanjutnya kita coba ganti password administratornya ya. Masuk pada tool, lalu kayaknya di tool nggak ada ya. Di tool, oh kayaknya di sistem ada di user. Nah, di user kita ganti dan klik dua kali pada admin, lalu password, new passwordnya kita ganti sesuai keinginan kita, lalu apply. Setelah itu oke. Oh, ini karena passwordnya yang tadi sama, jadi tidak bisa diganti ya, karena harus berbeda dari yang tadinya. Ya, meskipun huruf kecil dan besar juga sama. Kita di sini close aja, lewat aja, nanti aja, karena udah segini juga udah cukup ya. Yang penting mah cuman kita saja yang tahu passwordnya. Selanjutnya kita reboot aja mikrotiknya. Kita tunggu terlebih dahulu sampai merestart. Setelah muncul kita ketik passwordnya lalu connect. Nah, di sini kita menyeting SNTP client. SNTP client tersebut yaitu untuk waktu ya, untuk jam kita masuk sistem, lalu SNTP client, lalu kita centang enable, dan setelah itu kita server DNS name-nya cari di Google dengan mengetik SNTP client. Lalu kita pilih yang ini aja ya, Indonesia 8 pool. Nah, Indonesia 8 pool SNTP org-nya kita copy. Setelah di copy kita pastekan di server DNS name. Kita klik apply dan tunggu last update-nya, pasti akan keluar last update from-nya. Last update from-nya setelah keluar kita klik OK. Nah, ini buat waktu ya, waktu jam di mikrotik.
kita oke. Selanjutnya kita lihat lagi yaitu di sistem clock. Nah, kita lihat di sini pada jamnya ya. Nah, kita time zone-nya kita menggunakan Asia Jakarta. Asia Jakarta. Setelah itu kita apply dan oke. Selanjutnya kita lihat traffic bagian masuk ke komputernya, yaitu kalau nggak salah di bukan ya, IP apa ya, firewall bukan, DNS bukan. Oh ya, kalau nggak salah di interface. Lalu klik dua kali pada header dua komputer. Selanjutnya kita ya, header dua komputer, ya bener. Lanjut ke traffic. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan antara upload serta downloadnya. Baik, selanjutnya kita tes kecepatan internetnya pada Google. Ketik aja di Google tes kecepatan internet. Nah, internetnya sudah berjalan ya teman-teman. Dan komputer telah menerima internetnya seperti ini. Lumayan dapat 10,4 Mbps. 10. Kita lanjut aja untuk bagian hotspotnya, bagian hotspot voucheran. Untuk hotspot voucheran kita masuk pada IP lanjut hotspot. Selanjutnya kita masuk pada hotspot setup. Nah, pada bagian hotspot setup kita hotspot interface-nya pada header 3 hotspot. Untuk ininya langsung jadi centang seperti ini aja ya. Lalu kita next aja. Nah, pada address pool of networknya kita belakangnya yang 30.2 ya, ganti angka 11 agar lebih banyak ya, dari 11 sampai 254. Selanjutnya kita ini non aja. Kita next. Di sini dikosongin aja, biarin kita next aja. Lalu DNS servernya seperti ini. DNS name-nya kita menggunakan alamat server untuk hotspot kita ya ini. DNS name-nya saya menggunakan tokobarokah.com. Ini fungsinya yaitu untuk URL hotspot kita ya. Nanti bila mana loginnya masuknya ke sini biasanya gitu. Biasanya masuk sini langsung. Setelah itu kita next. Nah, ini name local hotspotnya kita usernya
menggunain admin aja ya secara default, dan passwordnya kita ini juga langsung kita next. Selanjutnya kita atur address per MAC-nya. Ini fungsinya untuk penggunaan HP ataupun komputer agar bisa satu komputer gitu ya. Nah, pada defaultnya kita samakan juga DNS name sama apa ya? Oh iya, kita centang terlebih dahulu yang ini aja dulu. Seperti ini ya, kita oke. Nah, ini toko barokahnya juga sama kayak yang di atas, yaitu defaultnya. Oh iya, bukan default, jadi defaultnya samain yang kayak di HS Server One. Yang ini dan yang ini itu kita samain. Nah, ini juga sama yang tadi gitu, samain ya. Nah, seperti ini DNS name-nya Toko Barokah 21.com, yang ini juga Toko Barokah. Nah, untuk hotspot address-nya kita copy aja juga, samain dipastikan di sini. Yang ini juga sama, login, lalu kita apply dan oke. Nah, kita di close aja yang ini. Oh iya, yang apa namanya, kita masuk aja yang tadi lagi, yaitu IP hotspot. Untuk di bagian user itu, yaitu kita untuk user untuk, nah yang admin ini untuk adminnya ya. Lanjut kita di user profile ini yaitu ganti untuk mengatur kecepatan internet antara upload dan downloadnya untuk di hotspot. Ini saya gunakan 10 MB dan yang uploadnya juga 10 MB. Kita apply dan oke. Oh iya, yang tadi user adminnya kita ganti aja, name-nya menjadi Toko Barokah, serta passwordnya sesuai keinginan kita ya. Saya gunain ininya, nama 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 ininya Toko Barokah. Nah, untuk melihat passwordnya, ini kan di posisinya bintang semua ya, kita hide passwordnya, hilangkan. Nah, ini tadinya kan admin, kita gunain sesuai keinginan kita. Saya menggunakannya 1234, kita klik apply, selanjutnya oke. Selanjutnya kita tes terlebih dahulu, karena saya tidak mempunyai router tambahan. Saya menggunakannya yaitu dengan mencolokkan ke komputer yang tadinya ke Ethernet 2, saya colokkan ke LAN Ethernet 3. Lalu ada tampilannya seperti ini secara otomatis ya. Yang ini yang tadi kita namanya Toko Barokah serta passwordnya 1234, lalu kita connect, secara otomatis kita tersambung ke internet.
Jadi begitulah teman-teman cara setting mikrotik. Kita juga cek kecepatan internetnya seperti ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya penonton. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.